Kau merendahkan orang kau. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau jangan mendudukin orang kau. Hanya ditanya Anda siapa, padahal diri mereka itu, kelompok mereka itu sering banget merendahkan orang lain, teman-teman. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat. Siapa kata penjilat? Dia Ini namanya Rismon mode setan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Ketika Rismon Roy Tiva ini mulai kehilangan panggung, pasti di sana akan hadir rakyat bersuara, ada si Aiman yang akan memberikan mereka panggung kembali untuk menaikkan isu tentang ijazah palsu Pak Jokowi yang mereka tuduhkan selama ini. Ya, kita melihat bahwa RRT ini sempat kehilangan panggung dengan adanya isu nasional tentang demo yang mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu ijazah palsu ini, teman-teman. Dan mereka mulai kehilangan panggung, sudah tidak menjadi perbincangan masyarakat lagi, akan tetapi hari ini mulai diberikan panggung lagi oleh si Aiman, rakyat bersuara. Yang mereka pertontonkan hanyalah kekisruhan, pertengkaran, keributan yang terjadi di sana. Ya, hal yang sebenarnya ini sudah sering kali kita dengar, akan tetapi dipertontonkan kepada kita secara berulang-ulang agar supaya masyarakat kembali terbawa dalam permainan mereka ini, teman-teman. Ya, kita akan sama-sama melihat dulu cuplikan video kejadian saat jeda rakyat bersuara. Check this out. saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju, saya suruh keluar. Anda siapa? Anda siapa? Anda itu terpidana. Anda orangnya. Anda itu siapa? Bambang Tri nggak tobat-tobat di penjara, teman-teman. Pak Betor, selanjutkan. Kau merendahkan orang bagaimana? Abangnya membela ya, Rismon Sianipar membela ketika Bang Andi Aswan itu bertanya, Anda siapa? Anda siapa? Kemudian Rismon mengatakan, kau jangan mendudukin orang kau. Hanya ditanya Anda siapa, padahal diri mereka itu, kelompok mereka itu sering banget merendahkan orang lain, teman-teman. Bukan hanya merendahkan, bahkan mencaci orang lain. Di sini kita lihat selanjutnya dulu. Mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia akan saya. Dia Bambang Tri. Dia tidak penjilat. Kata saya tidak penjilat. Siapa kata penjilat? Dia Ini namanya Rismon mode setan. Setannya keluar. Lihat teman-teman, setannya keluar. Wih, seram kali mukanya. Makanya apa yang saya katakan, yang lebih seram dari genderuwo Rismon. Coba lihat Rismon mode setan. rakyat bersuara. Ada sekalian bilang, Bang, kau nggak takut ya katakan Rismon setan? Dia kalau bilang kepolisian itu misalnya Pak Tito, ya itu setan, dia nggak takut. Nggak terima orang bilang setan. Makanya jangan bilang setan sama orang lain. Nggak boleh, udah nggak boleh. Memang dirimu siapa? Udah bang. Dirimu siapa? Udah. Itu Bambang Tri. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Ya udah. Ih, seram kali mukanya, Pak. Bapak tahan dulu Pak, sabar ya, sabar. Seolah-olah Bang Andi Aswan mau dimakan sama Rismon. Ngeri, teman-teman. Udah, Bang. Harus menjamin keselamatan. Harus menjamin. Ada enggak? Timnya ada. Ya, Pasti, Pak. Lu nggak lihat tadi mau mukul? Yang mana? Oh, ada yang mau mukul, teman-teman ya. Makanya Andi Aswan itu bisikin sama saya Aiman, itu harus utamakan keselamatan. Lo nggak lihat tadi ada yang mau mukul? Topi. Bukan itu yang di samping yang baju batik itu. Samping yang baju bakti. Kalau maju saya suruh keluar. Ya. Kalau maju saya suruh keluar. Saya nggak ngundang Anda. Oke? Anda maju, saya suruh keluar. Mana sih yang mau mukul, teman-teman? Menjamin keselamatan. Itu Bambang, memang dirimu siapa? Udah, Bang. Yang pakai topi kan? Udah. Itu Bambang Tri. Udah. Iya, tapi jangan tampil. Iya, udah. Ya udah. Boleh.
bicara soal debat argumen. Ternyata ada yang mau menyusup, ada yang mau mukul Bang Andi Aswan, teman-teman. Makanya Bang Andi maju ke Aiman, mendekat, dan kemudian dia bisikin, harus keselamatan diutamakan. Itu siapa itu? Di sebelah baju batik ada yang mau mukul katanya. Nah, itulah karakter mereka ya. Itu penyusup-penyusup itu. Penyusup teman-teman hadir di sana dalam debat kemudian mau mukul, terpancinglah sama amarah atau mode setannya si Rismo. Mari, inilah panggung yang diberikan oleh rakyat bersuara kepada kelompok mereka ini. Hanya karena satu perkataan yang tercetus keluar dari Bang Andi Aswan mengatakan kepada residivis ini, Bambang Tri, yang gak tobat-tobat masuk penjara, yang tidak bertobat ya, sudah dipenjara berapa 2 kali teman-teman, tapi terus menyebarkan fitnah, ikut dalam kebohongan mereka. Saya berharap Bambang Tri dilaporkan juga dan masuk penjara lagi manusia ini teman-teman. Ya saya heran ya. Kebanyakan dari kelompok mereka ini residivis. Residivis apa sih Bang? Itu mantan narapidana teman-teman ya. Ya misalnya Bambang Tri. Ya apalagi ketua mereka Roy Suryo. Ya siapa lagi? Suban yang menggugat ijazah Pak Gibran ya, Mas Gibran. Itu residivis juga. Ya. Kelompok pembuat masalah, troublemaker. Nah, hanya dengan satu perkataan Bang Andi Aswan yang mengatakan, Anda siapa? Emang siapa? Kenapa kalau misalnya seorang bertanya, Anda siapa? Saya nggak kenal Anda. Apa kok itu merendahkan orang lain? Ya, langsung hanya dengan berkata seperti itu, si Rismon langsung emosi tingkat dewa, teman-teman. Mode setan. Ya, hanya dengan Bang Andi katakan, Anda siapa kepada Bambang Tri? Ya, majulah abangnya. Ya, majulah si Rismon membela dengan emosi yang menyala-nyala. Anda jangan merendahkan orang Anda. Mohon, kalau saya udah berapa kali bilang sama Anda, kalau ngomong itu ya jangan kayak orang berkumur, mohon. Ya teman-teman, jadi hanya dengan berkata Anda siapa, Rismon sudah menjat Anda itu jangan merendahkan orang. Padahal berapa kali terekam kamera, Rismon ini bukan hanya merendahkan, bahkan menginjak-injak martabat orang lain, bahkan mencaci maki orang lain. Perlu saya putarkan teman-teman. Dan juga kelompok mereka, ya, merendahkan serendah-rendahnya seorang Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Merendahkan serendah-rendahnya. Kemudian ketika ada teman si Rismon, si Bambang Tri, yang seolah-olah direndahkan oleh Andi Aswan, ngamuk dia seperti orang kesetanan. Kita sama-sama lihat dulu bagaimana Rismon itu merendahkan martabat orang dengan mengatakan setan, bahkan institusi kepolisian direndahkannya. Rusaknya republik ini dimulai dari kepolisian. Rusaknya kepolisian dimulai dari laboratorium forensik ya. Apalagi si setan Tito Karnavian itu. Setan Tito Karnavian katanya. Apakah itu tidak merendahkan martabat orang? Apakah itu tidak merendahkan kita? Ya, siapa lagi? Setan si Krishnamurti ya. Mana yang lebih pedas? Bertanya Anda itu siapa? Daripada berkatanya si setan ini, si setan itu, mana yang lebih kasar teman-teman? Komjen dia sekarang, komjen atau apa itu? Tak apalah pangkatnya itu. Belum lagi si setan Muhammad Nual Azhar Setan itu. teriak setan. Dia dulu kepala laboratorium komputer forensik. Dulu masih AKBP, sekarang sudah Brigjen itu si setan itu. Ya, menggunakan software gratisan untuk mengotak-atik video CCTV. Jadi akan banyak terus kasus rekayasa dan kejahatannya itu petinggi-petinggi kepolisian, bukan di jajaran Polsek, nggak sanggup dia. Polsek Polres itu, di kepolisian yang di Mabes Polri itu, Bareskrim, itu penjahat sesungguhnya di Republik ini. Tito Karnavian tangkap dulu Pak Prabowo Subianto. Krishnamurti tangkap. Muhammad Nual Azhar, Brigjen tangkap. Itu setan-setan di kepolisian. Mana yang lebih merendahkan orang lain? Mana yang mencaci, mana yang menginjak martabat orang lain? Mana? Rismon ini setan, teriak setan. Hanya dengan mengatakan kepada temannya, kepada abangnya Bambang Tri, Anda itu siapa? Ngamuk dia seperti setan. Ya, kita lihat lagi kelompoknya yang merendahkan Pak Jokowi dengan mengatakan otak Pak Jokowi itu kecil katanya. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil.
Maka Nah, teman-teman ya. Joko Widodo sang otak kecil sudah menjadi wali kota Solo, sudah menjadi gubernur, sudah menjadi presiden terpilih selama 2 periode. Anda kalian yang mungkin merasa otak kalian lebih besar dari Jokowi, sebentar lagi akan jadi narapidana. Apa prestasi kalian? Ya? Yang merasa otak lebih besar dari Jokowi, prestasi kalian hanya akan menjadi narapidana. Prestasi yang kalian banggakan adalah tukang fitnah. Apa prestasi kalian? Bukankah ini yang lebih merendahkan dan lebih menjatuhkan martabat orang lain? Bukankah ini yang lebih merendahkan, teman-teman? Pengen ku teriak, tapi sudahlah. Aduh, memang parah teman-teman. Ya, daripada kita mungkin menantikan itu, mending kita lihat dulu video AI biar kita sedikit agak puas lah sedikit ya teman-teman ya. Detik-detik muka si Rismon kena kaki orgil. Ancaman nyawa pun saya hadapi. Sekalipun itu AI, tapi setidaknya itu sedikit memuaskan. Tapi nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Nanti kalian dijerat dengan undang-undang pidana. Ini kan boleh, itu tindakan yang melanggar undang-undang, tindakan kekerasan 351 ayat 1 kalau nggak salah teman-teman ya, untuk pasalnya. Ya aduh, lucu sekali dan lucu banget teman-teman. Mereka hanya menunjukkan bahwa mereka ini semakin hari semakin liar. Semakin liar teman-teman. Itulah yang mereka pertontonkan di iNews. Coba kita lihat. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong, ya. Tapi ada lagi. Oke, apakah itu disebut dengan tidak merendahkan? Menyebut Presiden Jokowi, Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo dia katakan adalah presiden pembohong. Apakah itu tidak merendahkan? Sifatnya pengecut, gitu loh. Yang ketiga, ya, prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. Nah, orang bebal kayak gini tidak mau menerima kebenaran. OCCRP itu just by voting. Ya di vote sama pembenci sama kelompok-kelompoknya mereka ini. Di vote kemudian masuklah keluarkan hasil by system, bukan by orang dari orang dari OCCRP ya. Tapi itu by system saja. Adanya voting banyak dari kelompok mereka ini kemudian langsunglah keluar hasilnya. Dan kemudian OCCRP sudah memberikan klarifikasi bahwa itu bukan dari mereka dan sudah di take down pula, tapi masih dibawa sampai hari ini. Bukankah itu yang namanya merendahkan, mengatakan Joko Widodo itu adalah presiden terkorup di dunia by OCCRP katanya, tanpa ada bukti yang sah bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ini bukan hanya merendahkan, ini fitnah yang kejam. Ini adalah sesuatu yang menginjak martabat, sedangkan mereka hanya Bang Adik tanya, Anda itu siapa? Ngamuk seperti orang kesetanan, si Rismon Sianipar. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula. Berita berikutnya datang dari Mapolda Metro Jaya. Salah satu penuding ijazah palsu Joko Widodo, Rismon Sianipar, memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Kami sudah dituduh macam-macam. Anda yang menuduh macam-macam sama Pak Jokowi. Susah lah. Kita mau meladeni mereka dengan akal sehat susah. Karena nggak bakalan ketemu. Karena mereka berjalan dengan ketidakwarasan mereka, teman-teman. Mereka berjalan dengan kebencian hati mereka. Makanya kalau kita mau menyelami dengan akal sehat, dengan cara berpikir yang waras, susah nggak bakalan ketemu. Seperti kita berjalan di langit, mereka berjalan di bumi, teman-teman. Susah ketemu, nggak bakalan ketemu. Mereka kutub utara, kita kutub selatan. Tidak bakalan ketemu. Orang-orang ini selalu play victim. Tidak mau dikatakan sama orang lain yang tidak-tidak, tapi mereka sering mengatakan yang tidak-tidak kepada orang lain. Misalnya mereka menyebut orang-orang atau influencer, YouTuber yang berseberangan pendapat dengan mereka, yang beropini bahwa Jokowi adalah mempunyai ijazah yang asli. Mereka katakan buzzer, mereka katakan ternak Mulyono, mereka katakan dibayar.
Ketika mereka dikatakan ada bohir di belakang mereka yang membiayai mereka, ngamuk. Mau bersumpah membawa Al-Quran, membawa kitab suci, teman-teman. Ngamuk. Tidak mau dikatakan seperti itu, tapi mereka mengatakan yang seperti itu kepada orang lain. Suka merendahkan orang lain, menginjak-injak martabat orang lain, dan ketika kelompok mereka dan mereka itu direndahkan sama orang lain, ngamuk seperti setan. Kenapa bang kamu ulang-ulang seperti setan? Karena itu mukanya kayak kesetanan kan teman-teman. Inilah teman-teman. Makanya dalam kitab suci saya itu mengatakan bahwa kalau kamu ingin orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian terlebih dahulu kepada orang lain. Ya, kalau kalian ingin diperlakukan baik sama orang, perlakukanlah juga yang baik kepada orang itu. Perlakukanlah yang baik kepada orang lain, maka orang lain akan berlaku baik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita suka mencaci orang lain, kita suka merendahkan orang lain, kita suka memfitnah orang lain, kita akan dilakukan sebaliknya. Saya selalu menganalogikan dengan misalnya, kalau kita tuh pengen orang lain memberikan surprise dalam ulang tahun kita. Ya, kalau kita pengen ada orang yang banyak memberikan kejutan, so kita merasa spesial ya. Lakukan hal yang sama dulu terhadap orang lain. Kalau ada teman Anda yang ulang tahun, surprise lah mereka. Ulang, kalau misalnya ada teman yang lain ulang tahun, ajak teman-teman untuk surprise kepada mereka. Dan ketika giliran Anda berulang tahun, pasti mereka akan merasa berhutang budi dan akan melakukan hal yang sama. Mereka akan membuat grup WA dan kemudian akan sama-sama membuat panitia, kok jadi panitia, untuk membuat surprise ulang tahun kepada Anda. Singkatnya atau analoginya seperti itu. Apa yang ingin kita lakukan kepada orang lain lakukan kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Semoga ini bisa memberikan pesan berharga kepada kita semua teman-teman. Agar supaya stop merendahkan orang lain kalau tidak ingin direndahkan. Jangan seperti respon ini, si playing victim. Ya, saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.